Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan dengan lembut menepuk kepala Shun-Er sebelum dia perlahan berpaling. Kegelapan di wajahnya dengan cepat menghilang saat dia dengan acuh tak acuh memandang Fu Wao di sisi yang berlawanan. Dia dengan lembut bertanya, "Bagaimana kalau kita mulai?" ucap Xiaoyan. "Hei, kamu punya keberanian," ucap Fu Wao. Melihat bahwa Xiaoyan benar-benar berani bertarung, Fu Wao mau tidak mau berteriak dengan cara yang agak heran. Dia langsung tertawa. "Baiklah, hari ini izinkan saya melihat apakah pemimpin siswa baru ini yang namanya menyebabkan keributan di Akademi Dalam benar-benar sekuat yang dikabarkan," ucap Fu Wao. Melihat pertempuran besar yang akan segera dimulai, semua siswa yang mengamati sekitarnya buru-buru mundur beberapa langkah. Mereka juga telah mendengar cukup banyak rumor tentang Xiaoyan. Mereka secara alami sangat bahagia sekarang karena mereka bisa menghakiminya dengan mata kepala sendiri. "Aku ingin tahu apakah Xiaoyan itu bisa bersaing dengan Fu Wao. Jika dia tidak bisa, saya khawatir dia akan benar-benar kehilangan sejumlah besar wajah." Hahaha. Dikabarkan bahwa Fu Wao telah maju ke tingkat bintang 3 Dowling sebulan yang lalu. Xiaoyan ini mungkin bisa mengalahkan Luo Hou, tetapi masih sangat sulit dan berbahaya untuk bertarung melawan Fu Wao. Jika dia ceroboh dan kalah dari Fu Wao, dia tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi juga kehilangan perempuannya sendiri. Itu akan sangat lucu, ucap percakapan pribadi di sekitar pertarungan. Xiaoyan mengabaikan banyak percakapan pribadi di sekitarnya. Dia perlahan maju selangkah dan tangannya dengan cepat membentuk segel yang aneh. Saat segel terbentuk di tangannya, gumpalan api berwarna hijau tiba-tiba melonjak keluar dari pusaran di tubuhnya. Ketika api berwarna hijau selesai beredar melalui rute aneh ini, api hijau mulai sedikit mendidih. Gelombang liar energi keras menyebar dan akhirnya menyebar ke setiap sudut tubuh Xiaoyan. Perubahan pertama dari api langit, 3 perubahan misterius. Perubahan teratai hijau, teriak Xiaoyan. Boom! Segel tangan tiba-tiba berhenti. Api berwarna hijau yang kuat melonjak dari tubuh Xiaoyan, membungkusnya dan menyebabkannya seperti api yang berwarna hijau. Api melonjak sesaat sebelum dengan cepat menyusut kembali ke tubuh Xiaoyan. Ketika menyusut kembali, semua orang bisa merasakan bahwa nafas Xiaoyan naik lebih tinggi. Itu sebenarnya akan mencapai tahap Dowling yang kuat. Dia maksa meningkatkan kekuatannya. Tidak heran dia mampu mengalahkan Luo Hou. Namun teknik rahasia semacam ini pada akhirnya merugikannya. Itu tidak bisa bertahan lama dan malah akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. "Xiaoyan, apakah ini kartu trufmu?" ucap Fu Wao. Fu Wao awalnya terkejut ketika dia melihat aura Xiaoyan menjadi lebih kuat tiba-tiba. Dia segera memahami sesuatu saat dia tiba-tiba dengan dingin tertawa. Xiaoyan masih diam-diam ketika berhadapan dengan tawa dingin Fu Wao. Tangannya memegang gagang penguasa Xuan berat di sampingnya, memiringkan kepalanya ke arah Wu Hao dan berkata dengan lemah, "Awasi kelompok Baisan," ucap Xiaoyan. "Kamu bisa tenang, serahkan jeroan itu padaku," jawab Wu Hao. Wu Hao mengangguk. Dia sedikit ragu sebelum berbisik,
Hati-hati, Fu Hao ini lebih kuat dari Luo Hou, ucap Wu Hao. Ya, jawab Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Fu Hao yang tersenyum berlawanan dengannya. Kaki Xiaoyan perlahan terangkat. Setelah itu jatuh tiba-tiba dan ledakan energi segera terdengar dari kakinya. Tubuh Xiaoyan berubah menjadi bayangan hitam dan langsung menembak ke arah Fu Hao. Hari ini aku akanmu merasakan apa artinya menjadi elit sejati di tingkat Dowling. Tidak benar berarti tidak bisa dianggap sebagai jalan yang benar, ucap Fu Hao. Bayangan hitam dengan cepat tumbuh di mata Fu Hao. Dia mendengus dingin dan mengepalkan tinjunya. Cahaya biru menyala, trisula berwarna biru panjangnya hampir 5 kaki melintas dan muncul. Sambil memegang trisula di tangannya, Fu Hao menusuk ke arah bayangan hitam di depannya. Cahaya biru redup berkedip. Bahkan ada beberapa cahaya berwarna biru yang muncul di ruang yang dilaluinya. Bayangan hitam tiba-tiba berhenti. Penguasa hitam besar di tangannya datang berputar. Itu bertabrakan berat dengan trisula itu. Segera suara tabrakan logam membawa beberapa percikan api saat melintas dan muncul di medan perang. Kekuatanmu cukup besar, ucap Fu Hao. Tubuh Fu Hao sedikit bergetar. Dia mengambil setengah langkah mundur saat dia tertawa kaget dibandingkan dengan Xiaoyan yang telah mengambil langkah mundur. Segera dia sekali lagi menyerbu. Di bawah sampul dauki berwarna biru di trisula di tangannya, itu seperti hiu jahat di laut yang berguling dan bangkit. Kekuatannya tebal dan dingin karena membawa kekuatan sengit yang samar. Wajah Xiaoyan menegang saat dia melihat serangan trisula yang diikuti dengan cepat. Dia menjabat tangannya dengan lembut ketika dia langsung melambaikan penguasa dan maju ke depan untuk menyerang Fu Hao tanpa mundur sedikit pun. Dauki berwarna biru dan nyala api berwarna hijau masing-masing menempati separuh langit di atas medan pertempuran. Kabut putih pudar berulang kali naik. Dua sosok manusia seperti hantu berkedip dan menembak di dalam kabut itu. Kecepatan itu menyebabkan bahkan kerumunan di sekitarnya menonton pertarungan hanya dapat mendengar suara penguasa yang berat dan trisula bertabrakan dan melihat beberapa percikan meledak. Dauki yang kuat bertabrakan di medan perang, meledak dengan suara energi yang keras. Riak-riak energi yang berulang kali meluas menyebabkan kerumunan di sekitarnya tidak punya pilihan lain berulang kali mundur. Bisakah Xiaoyan mengalahkan orang itu? Mata Huja menatap tajam pada sosok manusia yang berkedip dalam kabut putih yang samar. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia bertanya pada Shun dan Wu Hao di sampingnya dengan lembut. Aku tidak tahu. Saya tidak bisa melihat apa-apa sekarang, ucap Wu Hao. Wu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara berat. Boom! Detik ketika kata-kata Wu Hao terdengar, sebuah ledakan yang mengguncang telinga semua orang sampai mereka merasa sakit tiba-tiba terpancar dari kabut putih. Segera dua sosok manusia keluar dari kabut putih itu. Kaki mereka diseret di tanah sejauh lebih dari 10 meter sebelum akhirnya berhenti. Hahaha, bagus. Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran Anda berani menjadi begitu sombong, ucap Fu Hao. Fu Hao meletakkan trisula di tangannya dengan berat ke tanah saat dia terengah-engah dan berbicara dengan senyum dingin. Penguasa berat Xiaoyan dimasukkan ke dalam garis retak di tanah. Napasnya juga sedikit tergesa-gesa. Setelah menggunakan api langit 3 perubahan misterius untuk memperkuat dirinya sendiri, ia mampu menghadapi Fu Hao tanpa harus kalah, dan bahkan mampu mengalahkan Fu Hao dengan sedikit kekuatan. Namun semua ini memiliki batas waktu yang singkat. Setelah efek peningkatan kekuatan perubahan teratai hijau menghilang, dia akan mengalami kesulitan untuk terus bertarung dengan Fu Hao.
Fuo juga jelas tahu kelemahan Xiaoyan. Dia tertawa sinis ketika trisula di tangannya tiba-tiba bergetar. Segera dauki berwarna biru di atasnya tiba-tiba melonjak. Menyusul peningkatan kepadatan dauki di trisula, wajah Fuo juga menjadi berwarna biru yang aneh. Merasakan energi dauki yang cepat menggumpal pada trisula Fuo, ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Dia merasakan tingkat kekuatan serangan Fuo ini. "Mari kita selesaikan ini dengan satu pukulan," ucap Fuo. Trisula di tangan Fuo tiba-tiba diputar sebelum langsung menunjuk kepada Xiaoyan. Fuo membuka mulutnya dan tersenyum. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya berubah menjadi bayangan berwarna biru yang meletus dengan eksplosif. Saat tubuhnya melakukannya, dauki berwarna biru di trisula dengan cepat berguling. Akhirnya itu benar-benar samar-samar membentuk hiu energi yang sepenuhnya diaglomerasi dari daukinya. Hiu energi biru itu memiliki mulut yang melebar dan giginya yang tajam, dipicu oleh dauki yang berwarna biru sehingga memantulkan cahaya gelap tebal dan dingin. Itu mengakibatkan orang-orang tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa mereka pasti akan menerima pukulan fatal jika mereka digigit olehnya. Dauki menggumpal menjadi objek, bahwa itu tanda Daoling. Itu adalah kemampuan khusus dari seorang yang kuat di kelas Daoling atau di atasnya, seperti jubah Dauki dari Doushi dan Dauki Armor dari Dadoushi. Sifat mematikan dari item yang diaglomerasi Dauki ini tidak diragukan lagi, akan memiliki efek yang sangat kuat ketika digunakan dalam kombinasi dengan teknik Do. Hiu Dauki lebih dari 10 kaki menembak eksplosif ke arah Xiaoyan. Tatapannya melewati hiu Dauki yang agak transparan dan bisa melihat trisula yang sangat tajam tersembunyi di dalam perutnya. Mata Xiaoyan menatap tajam pada hiu yang dengan cepat membesar di matanya. Angin berdarah yang menerkamnya menyebabkan wajah Xiaoyan menjadi sedikit serius. Lengannya bergetar sedikit. Api berwarna hijau melewati kinya dan melonjak keluar, akhirnya menutupi seluruh penguasa hitam gelap di dalamnya. Setelah menyelesaikan tindakan ini, dia memegang gagang penguasa dengan kedua tangan dan perlahan mengangkatnya di atas kepalanya. Dauki di dalam tubuhnya sedang diedarkan sampai batasnya pada saat ini. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Teriakan memekakkan telinga berteriak dari tenggorokan Xiaoyan. Segera penguasa yang berat yang dibungkus dengan api berwarna hijau lebat tiba-tiba diretas ke bawah sama seperti membelah gunung. Ketika penguasa yang berat itu diretas ke bawah, orang bisa melihat bahwa udara di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi. Suhu tinggi menguapkan semua air yang telah bersarang di tanah di sekitarnya. Bung! Saat keduanya bersentuhan, ledakan teredam terdengar. Kabut yang menembus udara mulai melonjak keluar dengan suara mendesis dari titik kontak itu. Gelombang air yang mengandung beberapa fluktuasi semai api berwarna hijau membentuk bentuk riak saat menyebar ke segala arah. Itu membilas semua hal di atas tanah dimanapun ia lewat. Ekspresi Fuo sedikit jelek di dalam kabut. Dia mengamati trisula yang dikunci oleh penguasa yang berat itu. Api berwarna hijau yang naik tidak hanya tidak padam oleh hiu air energi, tetapi malah menyebabkan hiu air energi itu yang diaglomerasi oleh Dauki langsung mendidih menjadi uap yang meresap ke langit saat itu juga. Situasi yang tiba-tiba ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Fuo. Tangan Fuo memegangi pegangan trisula dengan erat. Lengannya bergetar ketika dia merasakan sedikit ketakutan dari kekuatan besar yang ditransmisikan dari penguasa yang berat itu. Ekspresi Fuo sedikit jelek di kabut. Wajah Xiaoyan juga menjadi benar-benar memerah. Ini adalah penampilan yang disebabkan karena telah menunjukkan kekuatannya hingga batasnya. Matanya menatap Fuo yang hanya berjarak 2 kaki darinya.
Sebuah lengkungan padat tiba-tiba terangkat dari sudut mulutnya. Tenggorokan Xiaoyan berguling sedikit. Suara aneh berulang kali muncul di tenggorokannya. Setelah suara itu, mulut Xiaoyan juga melotot. Sesaat kemudian dia mengangkat tangannya dan membuka mulutnya yang tertutup rapat. Ketika Xiaoyan membuka mulutnya, suara seperti singa meraung seperti petir melonjak keluar, menyebabkan orang-orang yang mengamati dari sekitarnya buru-buru melakukan yang terbaik untuk menutupi telinga mereka yang diguncang sampai mereka merasa sakit. Bahkan telinga pengamat di sekitarnya masih dalam derita kesakitan. Itu merupakan pukulan yang bahkan lebih berat bagi Fu Wao yang berjarak kurang dari 2 kaki dari Xiaoyan. Sementara Fu Wao merasakan ada sesuatu yang salah. Sebelum gelombang sonik dipancarkan, dia tidak segera menarik diri kembali. Oleh karena itu, dia benar-benar menerima auman ganas harimau singa emas itu dari Xiaoyan. Tangan Fu Wao bergetar dengan cepat. Di bawah gemuruh Xiaoyan ini yang seperti guntur dari langit yang cerah, beberapa jejak darah merembes keluar dari telinga Fu Wao. Tampaknya lonceng dan gong berdentang di kepalanya berubah menjadi berantakan total. Saat Fu Wao terguncang oleh auman ganas harimau singa emas, Xiaoyan melepaskan penguasanya yang berat. Tubuhnya berbalik dan muncul di sisi kiri Fu Wao dengan cara seperti hantu. Wajahnya gelap dan serius ketika tinjunya yang kencang membawa suara angin yang kencang karena telah menembus udara dan dengan kejam menabrak wajah Fu Wao. Di bawah pengawasan banyak tatapan kaget di sekitarnya. Tinju bertabrakan dengan daging. Suara lembut dan rendah menyebabkan hati semua orang pengamat di sekitar melompat. Segera mereka melihat Fu Wao terbang seperti layang-layang dengan tali yang putus ketika tubuhnya berguling beberapa kali di udara sebelum sangat hancur dan mendarat di tanah puluhan meter jauhnya. Tidak ada yang tahu jika dia masih hidup. Begitu tubuh Fu Wao menabrak tanah, penonton di sekitarnya menjadi sunyi senyap. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.